Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Malam ini, malam Senin ini, kalian sudah masuk ke kelas 50. Udah kelas 50 ini. Bukan kelas 6 ya, kelas 50. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratul jum'ati fil madrasati 18 Sya'ban sanata 45 wa 500 ba'da kalam. Istaghil bi islahika, sibukkan dirimu sesibuk-sibuknya untuk memperbaiki dirimu sendiri, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan dan lain sebagainya. Sibukkan saja. Wada'anka al-qal wal qil, abaikan saja apa yang dikatakan orang, al-qal wal qil, komentar-komentar orang, begitu begini masa bodoh, abaikan saja. Yang penting tugasmu sibukkan dirimu memperbaiki dirimu sendiri. Jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dirimu. Apakah itu sanjungan kepadamu ataukah itu cercaan kepadamu, abaikan saja. Sibukkan dirimu memperbaiki kualitas hidupmu sendiri. Daripada engkau memikirkan komentar-komentar orang yang hanya menyebabkan engkau hanya membuat dirimu semakin pusing, ya, lebih baik nggak usah kau dengerin, perbaiki saja dirimu. Sibukkan dirimu memperbaiki dirimu sendiri. Tidak usah mengkritik orang lain. Ngapain? Engkau mengkritik orang lain artinya mengurek kesalahan-kesalahan orang lain. Kesalahan-kesalahan yang ada dirimu saja kau perbaiki. Ngapain? Itu adalah kata-kata mutiara yang ada di mana-mana. Ya, mendengarkan komentar orang lain tidak akan meningkatkan kualitas hidupmu. Itu saja persoalannya. Wahausid dunia, dan termasuk juga keserakahanmu, menumpuk-numpuk harta. Ya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Abaikan semuanya itu. Ya, tafarrag min humumiha, kosongkan hatimu dari berbagai macam kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan dunia ini. Kosongkan hatimu dari kekhawatiran barangkali besok tidak bisa makan. Bersihkan hatimu dari kegelisahan barangkali warung saya enggak laku. Ya. Bersihkan dirimu dari rasa ketakutan, nanti kalau saya sakit kena corona bagaimana anak-anakku. Biarkan saja. Yang penting kau perbaiki diri. Menghadapi penyakit corona, sekalipun engkau itu tahu bahwa corona ini ya memang ada. Ya. Sekalipun mungkin juga ada yang dibesar-besarkan, tetapi memang ada. Dan kita mesti waspada, tetapi yang penting jangan sampai menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada dirimu. Yang penting laksanakan saja protokol kesehatannya, jaga jarak, physical distancing, pakai masker, cuci tangan yang sering berkali-kali dengan sabun dan air mengalir. Itu saja, selesai. Ya. Sebab bagaimanapun juga mangsa mati ya wong dawa umur. Itu aja persoalannya. Sebab nanti kalau kamu khawatir malah akhirnya stamina tubuh kamu jadi menurun.
Ya, kekuatan tubuh melawan infeksi dari virus itu malah menjadi lemah sekali karena ada kegelisahan. Mastata'ta, sebisa-bisa yang kamu lakukan. Karena Nabi sallallahu taala alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Nabi mengatakan tafarrughu min humumid dunya mastata'ta. Kosongkan hatimu dari kegelisahan-kegelisahan, daripada kecemasan memikiri alam dunia ini sebisa-bisa kamu. Cara yang paling baik yang sering saya katakan yaitu mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian, mencari kesibukan. Kesibukan itu cara yang paling efektif kita untuk tidak terjerumus dalam kegelisahan yang tidak pernah berakhir semacam itu. Itu saja. Begini, kamu sakit gigi, begitu merintih dan mengeluh, aduh sakit, tambah sakit. Apalagi giginya digucal-gucal, dikasih tembakau, dikasih garam, dikasih macam-macam, alkohol. Ya, semua kata orang diturutin semuanya, pakai aspro, pakai iya. Sambil menjerit-jerit kesakitan malah justru makin sakit. Masih mending ambil sapu, itu lantai yang kotor kamu bersihkan. Baju anak-anak yang kotor kamu cuci. Sudah kering kamu setrika. Apalagi masak, belanja ke pasar, udah jangan diinget-inget itu sakit gigi itu. Ya kan begitu caranya. Nah, kalau sudah pekerjaan selesai semua, nggak ada lagi, ambillah tasbih, putarkan sekeras-kerasnya, wor. Protol beli lagi. Iya, jadi saya melihatnya bahwa berzikir juga termasuk salah satu mengalihkan perhatian. Itu sangat efektif sekali, sudah kita coba. Ya jahilan bidunya, wahai orang yang tidak paham tentang dunia ini. Kamu bodoh, kamu tidak mengerti, kamu tidak kenal dunia ini. Law araftaha, andaikan engkau tahu dunia itu apa hakikatnya. Ya. Ma talabtaha, tentu engkau tidak akan pernah meminta dunia. Kalau engkau tahu hakikat dunia, maka kamu pasti tidak akan minta dunia sama Allah kok. Tapi karena kamunya tidak paham, ya memang dunia itu dari luar gemerlap. Orang yang hidupnya penuh dengan kekayaan, harta berlimpah ruah, gedungnya, rumahnya gedung mewah, indah, bagus, nyaman, lampu. Kalau malam hari bagaikan bermandikan cahaya, tiap kamar pakai AC, mobilnya 30 berderet. Di hati mereka gubuk reot kok. Ya, tetapi yang tinggalnya di gubuk yang reot, malah justru di hati mereka ada istana yang sangat megah sekali. Buktinya mana? Tidurnya lelap kok. Badannya sehat. Yang tinggal di rumah istana itu ternyata mau tidur aja harus minum pil dulu. Ya, minum pil tidur. Mau makan harus minum pil dulu. Pil nafsu makan. Mau berpeluk dengan istrinya harus minum Viagra dulu. Udah ambrol semuanya itu. Udah paham. Tapi saya tidak menganjurkan pakai Viagra ya. Ya persoalannya seksual itu 99% ditentukan oleh faktor psikologis kok. Kalau tidak 9 ya 95 lah. 5% ya kesehatan. Orang sakit ya sama aja bohong. Iya. Jangan pakai pil Viagra lagi. Masih ini juga makan semangka lah. Semangka tuh banyak Viagranya loh. Ya satu hari dua. Tapi nanti kenceng dulu tuh, kenceng. Nggak apa-apa, bagus. Orang banyak kenceng juga bagus. Ya, tentu engkau tidak akan mintanya. Inja'at ilaika ata'abatka. Ketika engkau didatangi dunia, ketika engkau uangnya banyak, akan melelahkan dirimu kok. 1 jam tidur kamu yang ternyata 8 jam dipangkas hanya 4 jam.
Yang tadinya engkau tiap malam berpeluk dengan istrimu, sekarang seminggu hanya 2 kali. Dulu kalau makan kamu itu dikunyah sampai lembut, dinikmatinya. Di tengah makan, diselang rokok dulu, ya ngobrol dulu, ketawa dulu, terus makan lagi. 2 jam waktu makan kamu dinikmati hidangan itu. Begitu kamu kaya raya, bisnisnya meluas, ternyata makan saja tidak kamu kunyah kok. Lek leg, tek leg. Jam 7 take off. Sampai akhirnya sekarang istrimu menuntut, kapan aku disentuh? Jadi enak kaya apa enak miskin? Itu. Iya. Kedatangan dunia kamu membuat kamu semakin payah. Wa intawalat hasaratka. Ketika engkau ditinggal dunia, engkau menderita, engkau kecewa. Mobilku habis, sawahku habis, pabrikku habis, semuanya habis. Dan kau menangis. Dunia kamu semakin susah, kehilangan dunia kamu menangis. Law araftallaha azza wa jalla, andaikan engkau telah mengenal Tuhanmu, la arafta bihi ghairahu, malah justru akan engkau bisa mengenal hakikat dunia setelah engkau mengenal Tuhanmu. Ternyata dunia ini wirog bosok. Tahu wirog? Ya, iya menjijikkan. Itu makanya termasuk juga dunia menurut sudut pandang para sufi itu seperti bangkai. Jadi kalau orang yang berebut bangkai, berebut dunia, itu sama dengan orang yang berebut bangkai. Kalau engkau berebut dunia, harus kau ketahui yang biasa berebut bangkai itu anjing. Jadi kalau kamu itu berebut dunia di ini, siap-siap engkau digigit anjing gitu aja kok. Ya, seperti itu. Ya, buktinya setiap hari kita lihat di depan mata kita kok. Tega-teganya. Ya, dengan segala macam cara. Gitu. Walakinnaka jahilun bihi. Tapi karena engkau itu tidak mengenal Tuhanmu, wa birusulih dengan utusan-utusannya, wa ambiyaihi dan para nabi-nabinya, wa auliyaihi dan para wali-walinya. Itulah sebabnya engkau hidupnya dalam kegamangan seperti itu. Jadi sekarang banyak orang tidak mengenal para aulia ilah yang ada di sekitar kita ini. Seperti dulu para nabi juga, mereka tidak kenal itu nabi. Para rasul ada di sekitar mereka, tapi mereka tidak percaya. Sampai sekarang jarang orang yang percaya kepada waliullah itu. Malah ada yang mengatakan bid'ah lagi, musyrik. Nggak ada tuh wali, ya kan? Gitu. Ya udah, nggak percaya ya udah, nggak ada masalah kok. Ya. Jadi artinya mau percaya silakan, nggak ya udah. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gitu. Masalah percaya dan tidak percaya itu urusan personal, urusan pribadi. Jadi agama itu persoalan pribadi bukan. Negara Indonesia, negara Pancasila, bukan negara agama. Jadi agama itu urusan negara, urusan pribadi. Urusan pribadi, tetapi tidak juga. Negara ikut ngatur juga. Ini kan anehnya. Ya kenapa? Karena negara Indonesia bukan sekalipun bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi kan negara yang bertuhan. Negaranya bertuhan, ketuhanan yang maha esa, sehingga negara berkewajiban mengatur kehidupan beragama. Itu persoalannya.
Kalau negara yang murni sekuler, ya itu urusan agama urusan pribadi. Negara tidak boleh ngatur-ngatur. Tapi kita kan bukan, jadi kita ini bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi negara Pancasila, itu negara yang bertuhan. Itu aja persoalannya. Gitu. Ya kenapa demikian? Ya karena zaman dulu juga ketika masih banyak para nabi, tetap masyarakatnya menduga bahwa nabi itu sejenis malaikat. Ketika Nabi meninggal dunia, nggak percaya masa Nabi meninggal. Dan akhirnya banyak yang murtad kan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri juga mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad sudah mati. Yang menyembah Allah sampai sekarang tetap masih hidup dan untuk selamanya. Berarti di sini juga sama. Wali itu dituntut harus sakti. Kalau nggak sakti kamu nggak percaya kok. Iya kan? Saya mau nanya, Abu Bakar matinya diracun, Umar matinya ditusuk, Utsman matinya dibacok, Sayyidina Ali matinya digebukin, istrinya mati digencet, anaknya mati disembelih. Masih kurang bukti juga bahwa tidak mesti orang yang hebat itu matinya di atas ranjang kok. Ya paham? Ya dulu mana mungkin wali. Ya apa sih? Ya mabur nggak bisa, menghilang nggak bisa, ngobatin orang sembar-sembur, warasa beliau dibaca ini baik. Ya kan begitu. Jadi akhirnya ketika Anda standar wali itu selalu sakti, punya khawariqul adah, ya kan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa sesakti-saktinya kamu mengalahkan Kinjeng kok. Betul enggak? Sepandai-pandainya kamu itu bisa masuk dalam tanah, tidak akan bisa mengalahkan belut kok. Saktinya kamu bisa menyelam dalam air, tidak akan bisa mengalahkan ikan kok. Waihaka, ya, hai orang dungu, koplok gitu sininya. Amatat ta'idu, apakah engkau tidak mampu mengambil pelajaran? Bima jarra ala man taqaddama minal khalqi, dari orang-orang yang terdahulu, dari makhluk-makhluk Allah yang telah mendahului kamu. Ngambil pelajaran enggak? Min hadhihi dunya, dari dunia ini. Utlub al-khalasa minha, ya, carilah penyelesaian, carilah perbaikan-perbaikan. Ikhla' libasaha, ya, lepaskan baju dunia ini. Wahrab minha, dan larikan dirimu, jangan terlalu dekat dengan dunia ini. Ikhla' libasan nafs, lepaskan baju nafsumu itu. Wasir ila babil haqi, terus melangkah menuju pintu Tuhanmu Azza wa Jalla. Melepaskan baju nafsu artinya, bahasa psikologinya, mengendalikan nafsumu yang binal itu. Ya, jadi kalau saya katakan ada 3 hambatan yang akan menghadang kamu menuju kebenaran ini. 1, godaan manusia, 2, godaan setan, 3, godaan nafsu. Ya, manusia juga menghalangi kamu kok. Setan juga menggoda kamu, tapi manusia, ya, bukan dirimu, orang lain, bisa ketemu bisa tidak, melepaskan hubungan dengan siapapun juga bisa. Setan memang bukan bagian dari kamu, tetapi nafsu adalah dirimu sendiri.
melekat dengan dirimu sendiri. Nafsu itu adalah bayang-bayangmu itu. Kemanapun kau pergi, selalu bayang-bayangmu mengikuti. Kalau kamunya duduk, bayang-bayangnya duduk. Kamunya berdiri, bayang-bayangnya si nafsu lebih dari bayang-bayang. Kamunya berdiri, nafsumu berdiri. Kamunya duduk, nafsunya berdiri. Kamunya melek, nafsunya melek. Kamunya tidur, nafsunya melek. Dan seterusnya. Itu yang paling berat. Jadi ada 3 hal sekarang. Nah itu kita lepas baju nafsu itu artinya begini. Bukan sesuatu yang terpisah. Nafsu itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Bahwa nafsu sendiri juga ada manfaatnya. Kalau kamu tidak punya nafsu, kamu tidak akan merasakan kenikmatan berpelukan dengan istrimu kok. Kalau kamu nggak punya nafsu, kamu nggak bisa merasakan nikmatnya sate kok. Kalau tanpa nafsu, engkau tidak bisa melihat pemandangan yang indah. Kalau tanpa nafsu, kamu tidak merasa senang pakai mobil yang bagus. Betul nggak? Ya hanya saja masalahnya ini bukan dihilangkan, tidak akan hilang. Tidak dibunuh, tidak akan mati kok. Kapan matinya? Ya kalau kamunya mati, nafsu mati juga. Kalau kamunya masih hidup, hidup juga. Yang penting jadi dikendalikan atau volumenya dikurangi lah. Jangan sampai 100 lah, ya 20 aja, 10 aja. Kira-kira terdengar dengan telinga sendiri saja. Nah, jangan sampai mengganggu, membuat kebisingan-kebisingan dalam hati kita ini. Ya, karena volumenya terlalu tinggi di ini. Jadi ini, saya ingin ibaratkan bahwa kita dengan nafsu ini sebetulnya yang mendorong kita bergerak ke sawah, yang menanam padi, yang mendorong kita bergerak ke kebun menanam jeruk, yang bergerak kita pergi ke pasar dagangan kain, itu kan semuanya kan keinginan kita, nafsu itu. Jadi ibaratnya bahwa nafsu itu seperti kendaraan lah. Nah, kendaraan ini, nafsu ini ibaratkan seperti gajah. Kamu nunggang gajah. Kalau nafsu itu terkendali, bisa dijinakan, kamu akan nyaman. Tinggal pelanahnya aja, tarik kanan, dia akan belok kanan. Segera kiri, belok kiri. Tarik dua-duanya, berhenti. Ditepak bokongnya, dia jalan. Karena sudah jinak. Tetapi ketika gajah itu masih binal, sentra kanan, beloknya ke kiri. Sentra kiri, belok ke kanan. Iya. Ditebak bokongnya, dia duduk. Ya. Ketika engkau ingin ke barat, tapi gajahnya melihat rumput di seberang sana. Kamu pengen ke barat, gajahnya pengen ke timur karena ada rumput. Terjadilah situ perebutan arah, godogan. Dalam pertempuran kamu menarik gajah ke barat, gajahnya ingin ke timur. Siapa yang menang? Nah itu dia. Sudah tahu itu terlarang. Ya, tapi karena nafsu sana ya kalah. Nggak ada urusan, nggak ada profesor, nggak ada dokter, nggak ada kiai, nggak ada ulama, nggak ada. Ya, nah nafsunya masih liar gitu. Jadi bagaimana caranya libasut taqwa, ikhla libasut taqwa itu lepaskan baju nafsu itu maksudnya dikendalikan supaya jinak. Itulah kira-kira yang kita pahami karena bahasa-bahasa tasawuf seperti itu. Idzan khala'at min nafsika faqad in khala'ta mimma siwallah azza wa jalla. Ketika nafsu itu sudah lepas dari dirimu, ya, maka engkau pun akan terlepas dari siapapun kecuali hanya kepada Allah. Sejak itulah maka ketergantunganmu kepada siapapun pun
putus. Engkau akhirnya hanya tergantung kepada Allah saja. Wa in kana masiwahu tabi'an linnafs, dan apabila selain Allah itu masih saja ngintil mengikuti nafsu, fanahi an nafsika, maka lepaskan nafsu dari dirimu. Wa qad ra'aita rabbaka azza wa jalla, baru setelah engkau bisa melepaskan nafsumu itu, baru engkau bisa melihat Tuhanmu itu. Salim ilaihi waqad sulimta, serahkan semuanya kepada Allah, nggak usah mikirin macam-macam, serahkan saja, maka engkau pun akan terselamatkan. Jahid fihi waqad ihtadaita, yang penting kamu lakukan ya usaha dengan kerja keras, banting tulang peras keringat. Bagaimana dengan zikirnya, dengan sholat malamnya, dengan mudawamah wudunya, dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan kepada sesama. Itu semuanya adalah jalan menuju penguasaan nafsu. Di penghujungnya ihtadaita, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kamu. Innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Waskurhu waqad zadaka, yang penting banyak bersyukur sajalah. Hari ini dapat untung hanya 100.000, ya bersyukurlah saja. Alhamdulillah bisa buat beli beras ya 1 kilo, beli garam, beli cabai, beli bawang, beli terasi, beli ikan asin, beli uceng, beli melinjo, ya, beli apa dage itu, apa namanya dage itu? Dage. Tah macam kampul dage. Zaman dulu mah kalau sayur asem tuh ada dagingnya dulu mah. Ya. Sekarang udah nggak ada dage ya. Iya, empul. Syukuri saja. Wa qad zadaka, maka nanti Allah akan menambahkan rezekimu lagi. Syukuri saja. Salim iyaka wal khalq ilaih, serahkan dirimu dan semua makhluk yang ada kepada Allah. Silakan Allah yang memutuskan. La ta'tarid alaihi fika wala fi ghairika, jangan engkau membantah, jangan pernah menolak apapun keputusan yang Allah berikan kepadamu dan kepada orang lain. Allah ngasih rezeki yang banyak, orang jadi kaya, kamunya jangan merah matanya, jangan tersinggung, jangan sakit hati ketika tetanggamu jadi kaya. Dan kamu jangan nangis kalau hari ini tidak dikasih uang oleh Allah. Ya sudah, diam. Nabi saja pernah mengalami kok. Dalam keadaan di embargo, nggak boleh dagang, nggak boleh beli segala macam. Di kota Mekah, lapar, bukan main. Ambil batu, diganjel perutnya kok, selesai. Iya, enggak cengeng kok. Enggak kayak kamu, cengeng banget sih. Iya. Yang biasanya sehari dikasih uangnya 500.000 buat belanjanya istrinya. Begitu kasih 50.000 sehari, langsung minta cerai. ada, tapi tidak seluruhnya kok. Nggak tahan kan. Ya nggak usah sedih lah. Semuanya oke, terima, alhamdulillah masih ada, masih bisa makan. Ya. Jadi jangan melawan apapun putusan Allah. Kamu dikasih miskin jangan nangis, tetangga dikasih kaya kamu jangan sakit hati. Ya udahlah, bokat rezeki ini tangga. Ini tidak bisa dihindari. Ketika kamu warungan sembako, tetangganya bikin sembako lagi, tersinggung gak perasaan kamu? Jujur aja dah. Ternyata warung tangga yang buka lebih laris
Sampai warung kamu nggak laku. Sakit hati nggak? Jujur aja. Tetap kamu melawan keputusan Tuhan kok. Mau giliran, mau. Nggak mau giliran tuh nggak mau. Kamu udah 10 tahun cukup makan, sekarang tanggamu nggak mau. Pengennya kamu terus yang makmur, tangga biarin bangkrut, kan begitu maunya. Sampai ada anak lebih pintar aja nggak terima. Ya, kadrega itu turunan kiai kan kadrega, turunan gembel, mungkin kata batu nenom kan. Ada anak bisa ngaji jadi kiai juga disepelekan. Lihat garis itu bapaknya nggak ada, bapaknya tukang becak, kakeknya tukang macul, kakeknya nggak ada. Ya, batu nom akan tumbang nggak bakal lama aja tuh. Urusannya apa? Itulah dirimu itu. Ya sulit sekali ya untuk dijelaskannya, dan engkau pasti merasakannya kok. Ya, itu namanya la ta'tarid alaihi fika wala fi ghairika. Al-qaumu yuriduna ma'allah azza wa jalla la yuriduna ma'allah azza wa jalla iradatan wala yakhtaruna ma'hu ikhtiaran. Orang yang sudah benar itu, kalau sudah tingkatannya waliullah, seorang sufi yang sudah hatinya jernih, al-qaumu itu maksudnya. Ya, bukan kaum sembarang kaum, al-qaumu itu al-mu'arraf al. Itu selalu mereka tidak pernah punya keinginan apapun kepada Allah. La yuriduna irodatan. Sudah tidak punya keinginan apapun. Nggak ingin kaya, nggak ingin sehat, nggak ingin pinter, nggak ingin jabatan, nggak ingin. Wala yakhtaruna ma'ahu ikhtiaran, dan juga tidak pernah memilih. Jadi gimana? Ya terserah Allah aja, pilihkan. Iya. Nih, Pak Haji, ada 4 calonnya nih. Ada 2 bidan nih. Mau kalau dilamar sama Pak Haji. Ada 2 bidan. 1 bidan A, 2 bidan Niro. Dia nggak milih. Yang mana? Ya terserah Allah mana yang baik. Sampai sakit pun ditanya, pengen sembuh nggak? Enggak. Pengen sakit nggak? Enggak juga. Maunya apa? Ya terserah Allah aja. Kalau wayahana sakit ya kita jalani aja. Kalau sembuh ya kita syukuri aja. Saya ingin mengatakan betapa nikmatnya, betapa bahagianya hidup ini ketika engkau sudah tidak punya keinginan apa-apa. Karena di penghujungnya Anda tidak akan pernah kecewa. Karena kekecewaan itu bersumber dari keinginan yang tidak tercapai. Saya kecewa enggak jadi bupati? Kecewa enggak saya tidak jadi bupati? Sebabnya apa? Yang kecewa siapa? Nah gitu. Nah orang miskin pun dia tidak akan kecewa jadi orang miskin. Orang miskin yang kecewa itu adalah mereka karena mereka ingin kaya. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak kekecewaan. Dan kadang-kadang semua keinginan-keinginan yang engkau mintakan kepada Allah, wahai hamba Allah yang baik hati, coba dengarkan dulu. Semua keinginanmu yang kau lambungkan kepada Allah dengan doamu, istighosahmu, permintaanmu, tiap menjerit-jerit manggil-manggil Allah, ya menyampaikan keinginanmu, ketahuilah terlalu banyak fasilitas yang Allah berikan kepadamu di luar keinginanmu itu dan tidak pernah kau inginkan. Kau nggak pernah pengen punya mata kan? Kamu nggak pernah pengen punya telinga kan? Kamu nggak pernah kan punya kumis kan? Jadi Mustafa pengen kumis nggak?
Jadi keinginan-keinginan yang terlalu banyakin sendiri. Kalau nggak dikabul 1-2, terlalu banyak Allah memberikan banyak nikmat yang tidak pernah kau mintakan kok. Kurang seberapa lagi kebaikan Tuhanmu. Iya. Apa yang terjadi? Ya, yang fasilitas yang berlimpah ruah pada dirimu tidak pernah kau mintakan kok. Ya, semacam itu. Dan tidak pernah milih. Kenapa tidak pernah milih? Nanti begini pertanyaannya, kenapa nanti engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat atas segala amal perbuatanmu? Sebabnya semua yang kau lakukan itu pilihanmu. Tetapi ketika aku di depan malaikat ditanya, kenapa kau bikin pesantren cadang pinggan di cadang pinggan? Kenapa engkau melakukan ini? Akan saya katakan, emang malaikat, ini semuanya bukan kepilihan kau. Aku hanya melaksanakan kehendak Allah. Diterusin nggak pengadilannya nih? Selesai. Ya kalau salah silakan yang memilih, yang milih Allah kok. Ya semacam itu kira-kira. Andaikan sekarang karena banyak kiai yang mengharuskan wajib ikhtiar, wajib berikhtiar, silakan memilih, betul nggak? Oke. Andai kan mereka mengatakan bahwa ikhtiar itu hukumnya wajib secara syariat, oke saya turuti aja, oke. Milih nggak? Nggak bisa. Ini syariat harus milih, oke saya milih. Setelah itu saya ditanya apa pilihanmu? Akan ku jawab pilihanku adalah tidak memilih, selesai. Tidak milih pilihan bukan? Ya udah selesai. Golput pilihan enggak? Pilihan. Iya. Iya memilih. Tidak memilih kan, memilih untuk tidak memilih, kita ajakan. La yahrusuna ala talabi aqsamihim. Mereka itu para aulia itu tidak pernah ya ngoyok banget sih ya meminta rezeki kepada Allah itu. Ya, kalau kamu kan 308-nya rozak tuh ya. Berapa? 8 ya. Setiap habis sholat ya. 308 kali 3 berapa tuh? Kali 5. Coba itu. Engkau memanggil-manggil Tuhanmu ya rozak, ya rozak, ya rozak. Minta rezeki. Para aulia tidak pernah minta rezeki kok. La yatlubuna la talaba ala aqsamihim wala yanzuruna ila aqsami ghairihim, dan juga tidak melihat kepada rezekinya orang lain kok. Aqsam itu artinya rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sugi-sugi ya melarata. Jadi artinya bahwa kita belajar untuk tidak mengintai kekayaan orang lain. Ya udahlah, ngapain sih? Kok orang beli mobil Avanza saja? Saya belum beli Avanza. Kok ya beli? Barang payah tadi mau mobil Avanza. Udah. Terus lagi mobil Innova ya? Oh ya kan, kok barang ibu anak tadi mau mobil Innova. Barangkin mobilnya BMW, kok ya beli barang. Akan bisa habis kok. Terus mau dengerin dia bilang aja. Tinggal dia aja, ya udah ya. Udah kan. Terus maunya apa? Jadi artinya bahwa kalau nafsu mah hanya setan mah berbisik-bisik kok. Tapi kalau manusia menggoda bisa menghalangi kamu, memaksa kamu kok. Sementara ini kita mengatakan bahwa iblis itu jahat, wah segala macam. Kita sifatnya dengan sifat-sifat yang buruk-buruk, sifat iblis itu kafir, melawan Tuhan, menggoda manusia segala macam. Sesungguhnya saya akan mengatakan iblis tidak seburuk itu kok. Manusia lebih buruk daripada iblis. Iblis tidak ngaku Tuhan kok. Manusia, iblis nggak bunuh orang kok. Yang bisa bunuh orang siapa? Manusia kok.
Bukan hanya 10-20, bisa bunuh 6 juta orang kok manusia. Iblis borong-borong bunuh jutaan. Satu-satu juga enggak. Terus paham kan? Yang membunuh orang Yahudi di Jerman tuh manusia atau iblis? Yang memurtadkan satu bangsa itu iblis dan manusia. Manusia kok. Iblis mah memurtadkan satu orang juga susah. Manusia mah bisa dengan senjata kok. Iblis nggak bisa nutup masjid. Manusia mah bisa kok. Sih? Jangan-jangan iblis semua nih. Itu persoalannya. Jadi kita mesti tahu strategi macam itu. Iblis mah hanya berbisik-bisik aja kok. Ya asal kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah ketakutan dan lari. Manusia ada besar, a'udzubillah der langsung mas. Nggak mempan ma'udzu tuh. Iya kan soalannya itu. Jadi iblis itu tidak seburuk itu kok. Manusia lebih jahat lagi kok. Iya. Ada setan manusia ada. Iya. Lalu inaradda sohbatal qaumi dunya wa akhirah, apabila engkau ingin bersahabat dengan mereka para aulia, para solehin, orang-orang yang baik hati, gimana caranya? Fawafiqhu fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi. Coba ikuti dong jejaknya itu, perkataannya, ucapannya, perbuatannya, ya, perintahnya, keinginannya, ikutilah. Nasihat-nasihatnya ikuti aja, kok susah banget sih. Tapi ya kata iblisnya, wah jangan dituruti orang itu mah, engkau yang melarat curangnya. Berbisik juga. Iya, termasuk pengajian hari Kamis pagi itu banyak ibu-ibu yang pengen ngaji tapi oleh suaminya nggak boleh, dilarang. Ngapain ngaji sama Kiai Sakur? Berarti ngelawan laki pengkone. Bukan katanya. Saya bilang, nanya sama ibu-ibu yang ngaji Kamis pagi itu, saya pernah ngajarin nggak ngelawan suami? Yang ngalang itu setan atau manusia? Manusia kok. Setan nggak bisa melarang itu, tapi karena yang melarang suaminya yang nggak bisa, akhirnya nggak bisa ngaji. Iya kan? Yang menghalangi saya melebarkan pondok di Tulungagung tuh manusia atau setan? Sampai melarang beli tanah sebelah itu. Akhirnya terpaksa saya pindah ke sini. Tapi saya nggak menyesal kan. Saya paham. Begitu saya dipersulit berarti oleh Allah saya akan dikasih ganti yang lebih hebat lagi. Itu aja kok. Ternyata betul nggak? Iya. Itu. Tetapi kan perlu kita pelajari. Oh iya begitu. Padahal saya minta bantuan tidak, minta sumbangan tidak, merepotkan juga tidak. Malah saya tukang bagi-bagi duit. Urus apa yang diperebutkan? Wibawa, berebut pengaruh. Betul nggak? Sesuatu yang tidak real, hanya dalam angan-angan saja. Kamu nggak usah mencari wibawa loh. Berbuat baik saja kepada semua orang. Selesai kok, akan datang dengan sendirinya. Itu aja kok. Coba tolong semuanya orang itu. Iya, siapapun sudah tolong. Yang lapar kasih makan, yang sedih kau bahagiakan, yang bertengkar kau damaikan. Itu aja kok. Nanti akan datang wibawa dengan sendirinya. Dan kalau berbuat baik, itu jangan diskriminasi hanya karena agamanya berbeda.
Sejak kapan agama Islam menyuruh diskriminasi semacam itu? Ini kan jadi persoalan juga masalahnya. Jadi ada orang Kristen lagi tenggelam, tolong, agamamu apa? Saya Kristen, masa bodoh lo gitu, masa begitu? Yang ada urusan, ya kan? Allah itu memuliakan manusia dan tidak mengatakan agamanya apa. Walaqad karramna bani Adam. Anak cucu Adam dihormati Allah. Apa anak cucu Adam itu orang Islam semua? Enggak kok. Dan semuanya dimuliakan Allah kok. Lalu masa Allah memuliakan kamu yang menghinakan? Gimana lagi? Yang menciptakan yang memuliakannya apalagi kamu sama-sama ciptaannya. Itu aja dasarnya macam itu. Oke. Lanjut kita gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.